Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin pemirsa TV 9 yang setia mengikuti kajian Qul Hadhihi Sabili, hafizakumullahu jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian Mas'uliyatul Iman, tanggung jawab keimanan. Pada halaman 78, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menjelaskan tentang as-su'al anil ilmi, tanggung jawab keilmuan, di mana sebagaimana sudah kita simak, kita baca bahwa ada 5 perkara yang dipertanyakan tentang usia, dihabiskan untuk apa. Yang terakhir adalah tentang ilmu, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Apakah kalian menyuruh, memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, dan kalian membaca Alkitab, mendapatkan ilmu dari sumber yang otentik, perintah yang sangat jelas dari sumber yang valid. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Tentu ini akan semakin menguatkan rasa bertanggung jawab kita mengenai keilmuan yang kita miliki sebagai anugerah, amanat, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, fenomena terakhir yang kita lihat beberapa waktu ini adalah para penuntut ilmu, para pencari ilmu, murid, siswa, para pelajar, para santri di pondok pesantren, yang dengan berbagai metodenya ingin mempercepat target pencapaian keilmuan, sementara di satu sisi ada konsekuensi yang belum terpenuhi. Sejauh apakah dia sudah memberikan zakatul ilmi, zakatnya ilmu, dengan mengamalkannya, dengan mewujudkan kemanfaatan ilmu itu sendiri. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian berkata sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Pandai menasihati orang,
pandai mengkritisi orang lain ketika ada status yang perlu dikritisi, dia pandai memberikan komentar, sementara itu hanya tekstual saja. Perilaku, perbuatan dirinya tidak menunjukkan konsekuensi keilmuan yang sebenarnya. Sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, yang keduanya adalah sahabat yang mulia, penyejuk mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sayyidina Usamah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah." Ada seorang laki-laki didatangkan kelak pada peradilan hari kiamat. Fayulqa finnar. Keputusannya dia dilempar ke neraka. Fatandaliku aktabu. Keluarlah isi perutnya, usus. Fayaduru biha. Berputar melilit. Kama yadurul himar. Seperti himar, binatang keledai yang berputar dirroha, penggilingan, untuk menumbuk, menghaluskan gandum menjadi roti yang dipersiapkan tepung untuk membuat roti. Fayajtami'u ahlun nar alaih. Para penghuni neraka lainnya pada berkerumun. Ini berarti menunjukkan masih ada aktivitas di neraka. Meskipun sama-sama disiksa, masih ada aktivitas memperhatikan yang satu, memperhatikan yang lain, melihat kondisi yang satu, melihat kondisi yang lain, meskipun dia juga sedang mengalami derita siksaan. Berkumpul menyaksikan orang ini, mereka pada berkata, fayaqulun, ma sya'nuka? Apa urusanmu? Alasta kunta ta'muru bil ma'ruf? Bukankah Anda yang memerintah kebaikan sewaktu di dunia dulu? Wa tanha 'anil munkar? Bukankah Anda yang mencegah kemungkaran? Ini pertanyaan luar biasa. Ada apakah? Hadirin para pemirsa, kita lanjutkan. Ketika para penghuni neraka berkumpul melihat kondisi orang ini, orang yang dilihatnya sewaktu di dunia, dia baik, ada keheranan. Muncullah pertanyaan, alasta kunta ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dahulu memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan? Kenapa sekarang Anda bersama kami di neraka dengan siksaan yang sangat mengerikan ini? Fayaqulu, dia menjawab, orang yang tersiksa ini menjawab, kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati wa anhakum 'anil munkari wa ati. Aku dahulu memerintahkan kalian untuk berbuat baik, tapi aku tidak mengerjakannya. Aku tidak melakukannya. Hanya pandai retorika, mengolah bahasa kata yang indah. Begitu juga aku melarang kalian untuk tidak berbuat kemungkaran, tapi aku melakukan kemungkaran itu. Di publik, halayak ramai dia seolah-olah bersama Tuhannya, tetapi ketika sendirian, tersembunyi di pandangan publik, dia bersama setan. Semoga kita terhindar, terutama al-fakir ilallah, terjaga dan terselamatkan dari hal, perilaku, contoh kasus semacam ini. Masih riwayat sahabat Usamah Ibni Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar bahwa baginda Rasulullah bersabda,
Maratu lailata usriya bi, aku lewat melintasi pada malam aku diisrakan. Usriya bi, diisrakan ya, bersama malaikat Jibril. Kalimat usriya bi ini berarti menunjukkan ada kekuatan maha dahsyat yang menggerakkan beliau. Bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqaridha min narin. Bertemu dengan sekelompok orang yang disiksa, digunting bibirnya dengan gunting dari api neraka tentunya. Fakultu, aku bertanya, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka, wahai malaikat Jibril? Qala, Jibril menjawab, khutaba'u ummatika. Mereka adalah para pengkhutbah dari umatmu. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun, yang pandai berkata namun tidak berbuat dengan apa yang dikatakan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada cemas, namun ada harap. Cemas ketika kita tidak mampu menjamin kepastian bagaimana kita terus menjaga kehati-hatian ini sehingga tidak tergelincir pada sikap sedemikian rupa. Namun ada harapan. Semoga senantiasa hidayah taufik Allah, riayah inayahnya menyertai kita, membimbing jalan hidup kita. Amin. Allahumma amin. Ingat, Nabi juga telah menegaskan asyaddun nasi adzaban alimun lam yanfa'ullah bi'ilmi. Orang alim ini ya, paling sangatnya manusia disiksa orang alim tidak bermanfaat ilmunya. Allah tidak menjadikan ilmunya bermanfaat. Cukuplah sebagai tanda bahwa dia ada masalah dalam perjalanan kehidupannya. Tentu ini perlu mereview bagaimana di awal dia proses pencapaian keilmuan itu. Ada langkah, cara, adab, sopan santun yang tidak membawa keberkahan. Bagaimana adab, sopan santun lahir dan batinnya kepada para masyayikh, para guru, kiai, para asatidz di madrasah. Ini menentukan masa depannya. Oleh karena itu, kita pertegas kembali dengan hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Beliau baginda bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Inilah doa kita sepanjang hidup kita. Semoga kita mengulang-ulanginya, diberi rezeki kesempatan untuk terus mengulang-ulanginya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Para pemirsa dan seluruh yang hadir, segmen yang ketiga. Langsung saja kita buka diskusi. Saya Kiai. Kalau begitu kita pilih saja, tidak seluruhnya. Silakan dua, Anda pertama mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, Kiai. Selama ini yang saya ketahui hanya zakat harta benda, Kiai. Tetapi setelah ada penjelasan tadi, ada zakat ilmu, contohnya seperti apa, Kiai? Silahkan yang kedua. Nambah, Kiai, satu. Melihat fenomena yang terjadi saat ini, khususnya pada para santri yang sedang dalam melakukan pencarian ilmu di pondok pesantren, yang saya yakini
mereka mendapat ilmu yang telah dicapai, kemudian ketika dia pulang ke masyarakat, ada keinginan untuk memberikan ilmunya di masyarakat, akan tetapi tidak pede dalam dirinya, mungkin, sehingga karena ketidakpedean itu mungkin karena tersentuh oleh kalimat lima taquluna ma la taf'alun. Seperti itu mungkin, Kiai. Bagaimana, Kiai? Barakallahu fikum. Subhanallah, pertanyaan yang fenomenal sekali. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama, zakat ilmu. Mungkin sebagian baru mendengarkannya. Ya tentu tidak secara hakiki kemudian mengeluarkan zakat seperti harta benda, tetapi secara maknawi ada kewajiban tanggung jawab moral untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita peroleh. Setidaknya mengamalkan meskipun satu kali seumur hidup kita. Itu sudah tunai. Dan jawaban ini terdapat pada halaman 80. Masya Allah. Belum kita kaji, sangat terkoneksi dengan apa yang akan dijelaskan oleh mu'alif itu sendiri, Syekh Muhammad Al-Maliki di sini memberikan keterangan wa ma'adzalika fala budda ma'al ilmi minal amali bihi. Suatu keharusan ilmu itu ada wujud amalnya. Kalau tidak, ya, wa illa kana haba'an mansura, seperti debu berterbangan sia-sia. Fa innal ilma bimanzilati syajarah. Karena ilmu itu diumpamakan pohon. Wal ibadah bimanzilati thamarah. Ibadah atau amal diumpamakan buahnya. Wasyarafu lisyajarati, kemuliaan atau keberkahan kebaikan pohon itu idhiyal asl, yang merupakan pokok asal, ya. Lakinnal intifa' innama yahsulu bi thamariha. Tetapi sayangnya tidak akan bisa diperoleh kemuliaan itu tanpa ada wujud buahnya. Wah, ini pohon jenis ini yang sangat mahal, tapi kalau tidak ada buahnya, apa yang bisa dimanfaatkan? Tentu ini terkoneksi pada pertanyaan yang kedua. Ada seorang santri bertahun-tahun di pesantren, pulang ke masyarakat, dia punya tanggung jawab zakat ilmu. Tetapi dia terhadapkan dengan persoalan batin, ada khitab ayat, lima taquluna ma la taf'alun. Baik begini, seharusnya dia termotivasi. Di satu sisi ada kewajiban, dan jika tidak dilaksanakan, berarti kan ada hutang tanggung jawab dari konsekuensi keilmuan. Lalu bagaimana mengatasi dia menyampaikan tapi tidak berbuat? Maka para ulama kita dengan bijak, kiai-kiai sepuh kita di pesantren dengan bijak, telah mengarahkan para santri ketika kelak pulang ke masyarakat, sampaikan ilmu dengan tugas semangat balighu anni walau ayah. Sampaikan. Sementara proses perbaikan diri masih terus dilakukan. Kita menyampaikannya dalam rangka kewajiban zakat ilmu, dengan perasaan bahwa kita masih berproses membenahi diri, bukan sudah pada tingkat pencapaian sebagai orang yang sudah baik. Insya Allah kita akan ternasehati oleh orang yang telah kita sampaikan ilmu kepada mereka. Saya pandai menasihati orang, saya telah menunaikan zakat keilmuan. Lalu bagaimana tanggung jawab saya pribadi sebagai orang yang berilmu? Harapannya semoga dengan pergulatan batin semacam ini ada keseimbangan. Satu sisi khauf dan di sisi yang lain roja, harap
dan cemas, di mana digambarkan seperti dua sayap burung untuk mencapai ketinggian. Begitulah seorang murid yang sejati. Dia ingin mencapai derajat kemuliaan di hadapan Allah dengan dua maqam. Cemas, ada kekhawatiran dia termasuk pada golongan lima taquluna ma la taf'alun. Sementara ada satu kewajiban zakatul ilmi, membayar zakatnya ilmu. Insya Allah dua maqam yang membimbing proses batinnya ini akan mengantarkan ketinggian. Rasanya kita perlu melengkapi bekal dengan nasihat Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, rahimahullahu ta'ala. Beliau dalam kitab ini ditulis, I'lam annal ilma, ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu, wal ibadata, dan ibadah sebagai wujud amal dari ilmu yang diperoleh, jauharani, dua mutiara, dua permata. Liajlihima, karena keduanya lah, karena ada kullu ma nara wa nasma, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Min tasnifil musannifin, karya tulis para penulis, wa ta'limil muallimin, pelajaran para guru pengajar, wa wa'dil wa'idin, nasihat dari para penasehat, wa nadharil nadhirin, analisa dari para peneliti. Bal li ajlihim, bahkan karena dua permata yang berharga inilah, unzilatil kutub, diturunkan kitab suci, wa ursilatir rusul, dan diutuslah para rasul, para utusan. Bal li ajlihima, bahkan karena berharganya dua permata ini, ilmu dan ibadah, khuliqatis samawati wal ard, dicipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara keduanya. Semoga dan senantiasa kita mampu